Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Di antara fenomena yang cukup sering terjadi di masyarakat adalah kehadiran para jagal binatang sementara dia tidak sholat. Muncul pertanyaan, lalu bagaimana hukum sembelihannya sementara si jagal ini tidak pernah sholat? Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana hukuman yang diberlakukan dalam syariat kita bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Coba kita lihat beberapa hadis berikut. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainal kufri awisyirki tarkus shalah." Akhrajahu Muslim. Pemisah antara seorang muslim dengan kekufuran atau dengan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka siapa yang meninggalkan salat berarti dia kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi dan yang lainnya. Wa qala, dan kata Tirmidzi, hasan sahih. Hadis ini statusnya hasan sahih. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Al-Hakim. Ini sabda Nabi SAW berkaitan dengan status orang yang meninggalkan salat. Kemudian juga disebutkan dalam keterangan para sahabat. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la hadza fil islami liman tarakas salah. Enggak ada jatah dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Artinya posisi dia bukan lagi seorang muslim. Kemudian keterangan yang disampaikan oleh Abdullah bin Syaqiq, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yarawna minal a'mali syai'an tarkuhu kufrun illa shalah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memiliki penilaian terhadap amal yang ditinggalkan oleh seseorang bisa menyebabkan jadi kafir kecuali salat. Sehingga para sahabat menilai orang meninggalkan puasa tidak sampai keluar Islam. Orang tidak bayar zakat tidak sampai keluar dari Islam. Tapi ketika mereka meninggalkan salat, maka para sahabat menilai perbuatan ini menyebabkan orangnya keluar dari Islam. Kemudian keterangan yang lain disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Man tarakas shalah faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia kafir. Diriwayatkan oleh Al-Maruzi dalam kitab Ta'dzim Qadris Shalah dan Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib. Kemudian keterangan yang lain disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, "Man lam yusalli fahuwa kafir." Barang siapa yang enggak salat maka dia kafir. Rawahu Ibnu Abdul Bar fit Tamhid, diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib. Dan ini semuanya menunjukkan bahwa orang yang tidak salat bagi para sahabat statusnya adalah keluar dari Islam. Baik. Oleh karena itu, jika dia ditugaskan untuk menyembelih, lalu bagaimana status sembelihannya? Di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Beliau menyimpulkan, fadzukira ijma'us sahabati ala anna tarikas salati indahum kafirun. Nas'alullah al-afiyah. Disebutkan bahwa ada kesepakatan ijma' sahabat, kesepakatan dari para sahabat, bahwa orang yang meninggalkan salat statusnya kafir. Lalu beliau membahas tentang hukum sembelian dari orang yang meninggalkan salat. Beliau mengatakan, alladzi la yusalli la tu'kal dzabihatuhu. Orang yang enggak salat, sembeliannya tidak boleh dimakan. Karena statusnya sembelian orang non-muslim yang bukan ahli kitab. Dia bukan muslim karena dia enggak salat, meskipun KTP-nya muslim. Dan dia bukan Yahudi maupun Nasrani karena status agamanya Islam dalam KTP, tapi dia enggak salat. Maka dia bukan muslim dan bukan ahli kitab. Hadza huwas shawab, itulah pendapat yang benar.
berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah. Pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan atau kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Juga dari Jabir radhiyallahu anhuma, beliau punya pernyataan yang semisal. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, maka siapa yang meninggalkannya dia kafir. Dan beliau menyebutkan beberapa hadis yang lain yang menceritakan tentang posisi amal ibadah salat terhadap status keislaman seorang muslim. Lalu kembali Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, wa bidzalika yu'lam, dari sinilah bisa diketahui, annal ladzi la yusalli la dina lahu, orang yang enggak salat enggak punya agama. Wala tu'kalu dzabihatuhu, sehingga sembelihannya tidak boleh dimakan. Wa idza kunta fi baladin laisa fiha jazar muslim fadhbah li nafsika. Kalau kamu berada di sebuah daerah, di situ tidak ada penyembelih muslim yang baik, maka sembelih sendiri. Gunakan tanganmu untuk menyembelih fima yanfa'uka, untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu. Atau cari seorang penyembelih yang muslim walau fi baitihi hatta yadhbahalaka. Meskipun kamu harus datang ke rumahnya sampai dia bisa menyembelih untukmu. Wa hadza bihamdillahi muyassar, dan alhamdulillah seperti ini dimudahkan. Baik. Sehingga ketika kita membahas tentang apa hukum sembelihan bagi orang yang tidak salat, jawabannya adalah orang yang enggak salat tidak boleh menyembelih. Dan oleh karena itu, jika dia tetap ditugaskan untuk menyembelih, maka hasil sembelihannya adalah sembelihan yang terlarang untuk dikonsumsi karena statusnya bangkai. Sebab dia disembelih oleh orang yang bukan ahlul dzabah, bukan orang yang boleh untuk menyembelih, yaitu muslim atau ahli kitab. Sementara orang ini bukan muslim karena dia enggak salat, dan dia bukan Yahudi atau Nasrani, sehingga sembelihannya tidak halal untuk dikonsumsi. Maka bagi para panitia kurban maupun ketika Anda punya acara menyembelih binatang, pastikan orang yang menyembelih adalah orang yang pernah melaksanakan salat atau menjaga salat, bukan orang yang meninggalkan salat. Kami tegaskan, orang yang menyembelih harus orang yang menjaga salat, bukan orang yang meninggalkan salat. Tidak hanya sebatas pernah salat, tapi harus menjaga salat. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.